Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mendukung channel kami. Semoga dimudahkan urusan kita yang ada di dunia ini. Untuk kali ini saya ditemanin sama Kang Mulyadi, bincang-bincang dengan bangsa gaib lagi. Ada tambahan lagi, monggo Gus. Untuk semua para penonton dan subscriber, terima kasih banyak sudah mendukung channel kami, dan semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akan kuat, kita akan mungkin dari sumber daya manusianya. Baik ya, silahkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya hadirkan yang paling tahu sumber daya manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Monggo silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan bangsa apa kalau boleh saya tahu? Mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan. Saya penghuni langit tingkat pertama. Mohon maaf sebelumnya, saya protek dulu untuk kebenaran yang jenengan sampaikan, karena bangsa gaib itu banyaknya penyusup. Saya protek dulu untuk kebenaran yang jenengan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bila bukan yang asli yang saya hadirkan, bila berbohong cabut dari ruang madum ini. Oke, terima kasih Mbah sudah sudi hadir ke sini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sopan menghadirkan jenengan. Ya, ada apa? Saya mau bertanya sedikit tentang dari sumber daya manusia. Di saat seperti ini, dari pandangan saya, ada dua golongan yang akan dibersihkan, tapi dengan tahap-tahap pembersihan, seleksi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya, salah satu tahap pembersihan diawali dari orang-orang yang beriman, yang mengajarkan tuntunan syariat, bukan hakikat, mengajarkan tentang keilmuan agama, keyakinan, pedoman umat manusia. Itu sudah waktunya untuk diambil, karena suatu saat kejadian ini berlanjut untuk tahap pembersihan, penyeleksian yang kedua. Awal dari penyeleksian ini adalah diambilnya para orang-orang yang mempunyai ilmu syariat, yang mengajarkan tentang tuntunan agama, akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Karena salah satu tujuan Allah mengambil orang tersebut ada maksud tertentu. Salah satunya orang itu
tidak akan punya orang yang dianggap sebagai guru syariat belajar, dan akhirnya orang itu akan bingung mencari siapa yang bisa menuntun dalam kehidupannya, tatanan kehidupannya. Banyak para ulama, para kiai, tapi bukan mengajarkan hakikat yang saat ini sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa dan akan bertahap selanjutnya tentang orang-orang yang memiliki pengaruh mengajarkan tuntunan yang benar, ajaran yang benar akan disortir lagi bertahap. Jadi setelah para ulama dan kiai itu akan disortir ke pemeluknya atau orang-orang yang mencari guru syariat tapi bukan hakikat. Kalau menurut sudut jenengan bagaimana sih Mbah tentang guru hakikat? Pastinya bisa membimbing secara jasmani dan rohani, bisa menjadikannya satu untuk diajarkan kepada pengikutnya, tentunya dengan cara-cara syariat, cara-cara hakikat yang dilakukan secara bersama-sama. Tentunya guru pembimbing itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang bisa mencari guru sejati itu. Tapi yang pertama, tahap pertama pembersihan itu hanya guru syariat saja, bukan guru hakikat. Dan tahap selanjutnya pembersihan, penyeleksian itu akan diseleksi atau disortir ke semua para pengikut ajaran dari syariat dan hakikat tersebut. Tadi jenengan juga menyampaikan dari manusia yang bagaimana yang akan dipilih itu Mbah. Biasanya orang itu mencari ketenangan hati tapi tidak menemukan. Dia mencari hidayah tapi belum menemukan. Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menemukan mungkin dari orang yang bisa menunjukkan guru sebenarnya yang bisa membimbing ke jalan rohani. Berarti bukan hanya orang diam yang bisa menemukan guru atau pembimbing hakikat. Untuk menemukan guru pembimbing, guru sejati yang sebenarnya, dan guru itu bisa memberi syafaat di dunia dan di akhirat, bukan guru-guru yang lain yang hanya mengajarkan tentang teori saja. Ada lagi Mbah yang mau disampaikan untuk kami bangsa manusia, silakan Mbah. Ya, kalau bisa belajarlah ilmu agama, bukan syariat saja tapi hakikat, dijalankan bersama-sama, dan guru itu bisa membimbing sampai hari akhir dan bisa memberi syafaat di dunia dan di akhirat. Karena ini sudah waktunya yang kamu bilang tadi, akan ada penyeleksian atau pilihan, sortir semuanya. Tapi yang pasti saat ini belum untuk yang tahap kedua, masih tahap ke-1 tentang para ulama atau kiai yang diambil nyawanya. Oke, ada lagi Mbah, monggo silakan.
Mungkin hanya itu. Sebenarnya masih panjang untuk menjelaskan tentang penyeleksian. Berarti penyeleksian manusia, Mbah ya? Karena apa? Di zaman akhir nanti orang itu yang dibutuhkan hanya keimanan. Selain itu tidak bisa di zaman akhir nanti. Kalau sudah waktunya, fitnah-fitnah yang akan datang, orang itu hanya keyakinannya yang diutamakan, keimanannya yang kuat. Makanya carilah guru yang bisa membimbing saat ini. Mulailah mencari yang dianggap ajarannya keliru, itu pasti yang benar. Karena apa? Dulu-dulu pasti Rasulullah mengajarkan seperti itu. Yang pasti sama tingkah laku, perbuatan, akhlaknya Rasulullah itu ditiru oleh para penganutnya, sahabat-sahabatnya. Jadi itu yang asli, bukan ditambahi atau dikurangi. Sifat-sifat terpujinya itu bisa dijadikan contoh, suri tauladan untuk kita. Terima kasih, Mbah, sudah disampaikan untuk kami, untuk bangsa manusia. Mungkin itu. Jadi sekarang masih tahap atau proses awal pembersihan tentang orang-orang yang memberikan ilmu syariat itu dulu. Nanti akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Itu menurut pandangan saya, karena sudah banyak terjadi sekarang. Orang itu akan dibingungkan akhirnya. Nanti akan ada fitnah-fitnah yang lebih besar, maksud seperti itu. Terima kasih sudah disampaikan. Ya, Sekali lagi saya mohon maaf, bisa kembali bertugas. Monggo silahkan kembali bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya yang masuk itu seperti orang zaman dahulu atau nenek moyang mungkin. Ya itu tadi berbincang-bincang dengan bangsa gaib. Bila tidak sesuai dengan keyakinan saudara-saudara, diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Saya akhiri konten kali ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.